Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar dalam Gelap. Saiki sira kalah. Saya secara ikhlas menerima apapun yang menjadi takdir saya dalam hidup ini. Masya Allah. Apa yang Anda lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asbihi syai'un fil ardi wa la fis samawati alim. Bismillah. Allahu Akbar. Awakmu wis gawe wirang marang anak-anakku. Sahabat Syiar yang berbahagia, bekas pabrik gula Gondang Winangun yang terletak di Kabupaten Klaten tak lepas dari perhatian kami. Tim Syiar dalam Gelap mencoba menelusuri mitos keangkeran lokasi tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Munculnya makhluk penghuni pabrik mengawali liputan kami kali ini. Belum lagi datangnya sesosok wanita tua, makhluk buto, seolah menunjukkan kebenaran tentang keangkeran lokasi ini. Dan tak disangka kehadiran Narantaka dan Dasamuka membuat liputan kali ini sangat menegangkan. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar dalam Gelap. Kenapa sih lu? Udah, tenang. Hakikatnya makhluk gaib itu takut sebagaimana manusia takut. Intinya siapa yang duluan memiliki keberanian. Dan setiap orang yang datang Anda minta itu. Iya. Apakah diberikan oleh mereka? Kita seneng tanggapan kaya wayang kulit anangin sira aku weruh ora bakal bisa meneh eonan. Wes apa? Saya Acep. Acep. Iya. Iki wis gaweane jaman liyane bangsamu. Iya, kira-kira tahun berapa? Nek kowe ora iso ngomong Jawa wis meneng. Mana cucuku? Cucuku mana? Emang kemana? Nggak ada di rumah dia. Hilang dia. Siapa yang sudah ajak-ajak main cucuku? Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah amma ba'd.
Sahabat-sahabatku dimanapun kalian semua berada, seperti apa yang tadi sore saya janjikan, pada malam hari ini kita ada satu segmen yaitu uji mental. Dan syukur alhamdulillah ada salah satu tim dari SDG yang ingin mencoba mentalnya. Apakah mentalnya sebesar tubuhnya Samsul? Assalamualaikum Sul. Waalaikumsalam, Mbak. Wah, itu benar-benar nggak kelihatan ya? Enggak beneran enggak kelihatan. Oke, sahabat siar, jadi dari sejak di tempat parkiran ini yang memang masih berada di dalam lokasi pabrik gula, Samsul sudah mulai matanya ditutup dan kita akan mengarahkan menuju lokasi uji mentalnya. Ya, sehingga Samsul tidak tahu arah dan lain sebagainya. Nanti ketika di lokasi baru dibuka. Itu udah siap Sul ya? Iya, semua awali dengan doa Sul. Iya, Pak. Sul? Iya. Sul, oke. Dan juga interaksi sore tadi ada dari salah satu tim kita yang memang mendampingi masuk ke dalam, terjadi kerasukan, hilang kesadaran, dan ada salah satu makhluk anak kecil yang dia minta main bola dia. Betul, Mas. Makanya kita sediain bola nih. Wah, jadi Samsul nanti insya Allah main bola tuh sama si Romi, namanya Roni. Tenang Sul, itu setan. Setan tuh biasanya cuma janji-janji, tuang bohong dia, palsu Sul. Mudah-mudahan di sekolah Pak hari ini. Di sekolah malam kan? Masuk malam, baru anak kecil sekolah malam, Pak. Oh mah, iya. kalau jin malam sekolahnya. Iya, Oke lah, sip. Sul, ada yang pengen tanya ke ente nih. Satu pertanyaan. Persiapan apa nih yang ente siapkan untuk mampu menghadapi tekanan, ketakutan, kegelisahan, dan lain sebagainya? Apa yang ente persiapkan, Sul? Enggak juga takut, Pak. Jadi nggak ada persiapan apa-apa? Bingung nih ngomong persiapan apa ini. Enggak ya? Tapi nanti kalau terjadi gangguan gimana Sul? Ente tetap bertahan ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, bagus. Itu baru namanya Samsul. Oke lah sahabat siar, kita pengen tahu nih apa yang terjadi ketika Samsul kita tinggalkan di salah satu lokasi yang dulu dipakai sebagai tempat apa nih? Lab ini Itu lab, Pak. Tempat lab, ada 2 ruangan yang nanti Samsul akan mengeksplor apakah betul di situ ada terjadi interaksi atau ada makhluk-makhluk yang katanya sering terjadi gangguan di tempat itu, seperti wujud manusia Belanda manusia Belanda dan juga Roni. Siap Sul ya? Oke sahabat siar, kita akan apa namanya? Boleh nanya, Pak? Apa itu? Tanya apa? Boleh kan nggak dibuka sampai selesai acara, Pak? Apa? Nggak dibuka sampai acara. Berarti nggak uji mental dong Sul. Di lokasi baru dibuka Sul. Biar nanti bisa ngelihat seperti itu ya. Dan kita juga pengen tahu seberapa besar mental ente nih Sul. Oke? Oke sahabat siar, kita akan mengantarkan Samsul ke tempat lokasi uji mental. Ayo sahabat siar, ikuti kita perjalanan mengantarkan Samsul. Oke Sul, yuk bismillah. Ayo Sam. Roni, Ini kelap bener nih. benar. Ya, tenang. Pokoknya jangan lurus aja. Oke Sul. Ini, saya nggak boleh ngeliat gini. Nggak boleh Sul. Aman, tenang. Oh, bener. Itu kayak bawa pengantin sunat. Iya, nggak apa-apa ini. Alhamdulillah Sul. Ini gelap beneran Kang Di. Gelap mungkin. Jadi itu benar-benar nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan, Pak. Oh, alhamdulillah. Bagus. Aduh, Ini benar-benar mental diuji Sul. Ane berharap mental ente sebesar badan ente Sul. aduh, amin. Aduh, Amin ya. amin. Ente mau hadiah apa dari Ane Sul? Oh, Kalau ente lulus Sul, Aduh, bingung ngomong. bingung ngomong. Yang penting selesai dulu Sul ya. Lu selesai dulu, Pak. Ini jalan. Enggak, ini udah jalan aspal. Nggak ada lubang Sul. Ente jalan aja lurus Sul. Terus kiri kanan aman, tenang. aman kiri kanan. Nggak ada lubang juga di Gelap depan. beneran nih, Pak. Gelap ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, pelan-pelan ada rel kereta. Keretanya, Mas. Ya, Nih, nah, ya, sip. kereta tuh. Oke. Tahu kan tadi itu posisi kereta di mana? Tadi siang sih ngeliat. Ya, iya. Nah, kita udah di situ Sul. Masih rel kereta Kenapa Sul. diumpetin? Tadi ngeliat. Justru biar lihat. Takut Roni ngelihat. Ya. Dia pasti tahu apa yang ente bawa Sul. Gak salah Kang Di jadinya. Hah? Udah sebelah, aduh betul masih kelihatan juga, Pak. Masih kelihatan itu.
Apalagi kan nanti aneh panggil, Ron, ini ada bola, Ron. Wah, itu keringetan, Sul. Belum jalan jauh. Belum ditinggal. Luar, Sam, ini masih luar. Belum ditinggal di keringetan. Oh, nggak ada kipas angin, Oke, kita akan memasuki areal pabrik. Gerbang sudah dibuka. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Center boleh center? Allah. Wah, untung Sul ente ditutup matanya, Sul. Masya Allah. Banyak ininya, Sul. Waduh. Lalu nggak ada suara kali? Hah? Lu nggak ada suara? Kanan. Oh, Astagfirullahaladzim. Lah ya. Ini talang air ini, Indra. Wah, sepi sih, Bah. buat Ya namanya juga pabrik kita. Kita baru di pabrik pertama. Kita rencana ada 3 pabrik ini. jalannya mulai. Mana nih, Indra? Sini, Mas. Kiri. Oke, Sul. Sip. Harus becek sini. Ya, lurus terus, aman. Ini jantungnya duduk nih. Hah? Jantungnya kok deg-degan? Deg-degan, kalau nggak deg-degan bahaya malah, Sam. Oke, Sep. Oke, sahabat siar, kita telah memasuki areal pabrik ya. Makam. Boleh. Oh, Sul, ente jangan kabur ya. Nggak boleh, ente kabur, Sam. Ente bisa nyasar nih, Sul. Masya Allah, Di. Putih-putih apa tuh, Di? Tembok, Mas. Tembok. Tembok, Wah, tembok. Apaan nih? Apaan Udah, itu? tenang aja, udah tenang. Aduh. Hendra itu. Emang Hendra itu nginjek ini. Aqua. Wah. Oke. Deh. Iya, apa? Mau apa nih? Lama amat jalan ini. Jauh, Sam. Masuk. Ayo. Lurus. Gue udah masuk. Ini Oh, bau bau apa ini. nih? Ini namanya lab. Ini bau obat nyamuk, Pintu. Nggak muat. Nggak muat. Oke, Samsul. Inilah tempat kita. Oke? Aman ya? Oke, Sul. Sul, ada satu hal yang ente harus perhatikan, Sul ya. Coba sini. Jadi di depan kita nih, Sul. Ini kamera, Sul. Nih, Oh, itu kamera. yang titik putih. Ah, ini kamera. Jadi kamera itu kita memantau pergerakan ente di sini. Yang kedua itu di pintu kamera. Oh. Nah, akses yang ente boleh lakukan hanya areal ini nih. Ente jangan sampai ke belakang kamera, jalan Kalau ada sesuatu ada nggak tanggung jawab. Kalau ente ke belakang kamera, berarti ente di luar dari pantauan kita. Nah, batas ente sini, Sul. Ini, Sul. Ya. Misalnya nih ada gerakan di ruangan itu, ente jangan ke sana, udah di sini aja. Bah, di sana ada suara-suara apa gitu disebutin. Kayaknya angin kenceng, Bah. Bisa tutup nggak pintunya, Bah? Ya jangan, sengaja dibuka. Kalau sana ya pintu mau ditutup. Ya, yang satu di ruangan ini, Sul. Ya. Ini ruangan ini ente boleh ke sini. Ya. Batasannya, Sul, sampai sini, Sul. Ente jangan sampai ke dalam sana, Sul. Ini kamar pos, Sul. Ente gimana ngagetin aja. Ini kamar mandi, Sul. Astagfirullahaladzim. Oke. Samsul yang ditinggal di sini. Iya, Sul. Itu kamar mandi. Itu jangan masuk ke situ ya. Oh, sini aja, Bah. Enggak, tapi itu di sini gitu minum. Itu ada Coca-Cola. Ya? Parah itu kamar mandinya. Oh. Kaget kan nih. Tinggi bener orangnya. Aduh. Terus itu jangan ke sini, Sur. Enggak. Ini jangan ke sini nih, ini ruang manajer zaman dulu. Iya. Nah, itu area sini. Vi. Minuman taruh di sini, Vi. Oke. Ya, ini nanti kalau mau bergerak sendiri nggak apa-apa pintunya. Bolanya di mana, Mas? Bola di sini nih. Sul, bolanya taruh sini, Sul. Ada buah hati ya?
Ate mana Ate? Ate. Roni, kalau mau main bola di sini Ron. Cek gitu. Cek. Jangan pura-pura nggak denger deh. Selamat Sam, semangat Sam. Kenapa Lemon jawab? Lemon juga lupaan orangnya. Dra, kamera yang mana Dra? Nah, ini posisi di atas ya. Udah gerak sendiri. Oke, sahabat siar, kita akan tinggalkan Samsul di lokasi yang dulu dipakai untuk laboratorium. Dan ini masih ada bekas-bekasnya ya, botol-botol dan lain sebagainya. Tempat mungkin nguji apa produk-produk yang dihasilkan di pabrik ini. Baiklah sahabat siar, kita akan coba sama-sama saksikan apakah Samsul mampu melewati 1 jam di malam ini di dalam ruangan laboratorium bekas pabrik gula Klaten. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Bagi pelaksanaan nyali, mudah-mudahan saya merasakan agak pengap di sini ya, agak pengap. Ini agak pengap. Man teman. Oke Sul, kita sudah mengawasi ya, dan ente sering-sering explore ya. Anda udah melihat pergerakannya. Suara saya kedengeran, Bah? Bisa ke ruang sebelah. Nggak ada gerakan, aman semuanya masih. Fokusnya mulai goyang-goyang nih, Bah. Nah, ada sini semuanya. Cuacanya udaranya pengap sekali di sini. Suara saya kedengaran nggak Pak di monitor Pak? Jelas sekali. Ya, udaranya pengap dan panas nih di sini Pak. Udaranya pengap panas. Jangan ya. Dari lagi. Dari sebelah kanan kayak ada suara anjing. Sebelah kanan. Kamera blur. Situasi mulai pengap di sini, saudara-saudara. Situasi mulai pengap. Nah, kamera fokus ke jendela tadi. Kelebatan di jendela itu sebelah kiri saya itu, jendela sebelah kiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmi syai'un fil ardi. Wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas saya mundur kayak suara saya agak
Kecekek bah. Allah Akbar. Tadi seperti nggak bisa napas tadi bah. Allahumma sholli. Saya rasakan dulu tadi di ruangan dalam Sul. Nggak bisa napas bah di sini. Seperti nggak bisa napas di sini. Bernapas. Saya balik lagi ya bah. Saya rasa Sul. Nggak bisa napas bah di sini. Kayak kecekek. Oke Sul, kalau begitu Sul. Kalau ente pastiin yang di kamera tetap ngerekod deh. ya bang ngerekod. Tetap ngerekod. 10 menit pertama. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gimana Ndra? Yang tadi Abah masuk dalam itu kelihatan Abah seperti apa di lokasi? Wah itu luar biasa, dari awal masuk aja ada beberapa makhluk yang sekelebat pakai jubah putih, perempuan jubah putih, dan ketika masuk ruangan lab itu pertama sih memang masih nyaman lah, tapi begitu masuk ke area kedua dan ada mencoba untuk mencari ruangan-ruangan Di pintu yang kiri bah ada bayangan ditambah. Yang gimana nih bah? Ada bayangan hitam sebelah mana Sul? Pintu kiri bah, pintu kiri yang kiri bah. Oke, pas di samping kiri ente ya? Iya bah itu. Suruh pergi bah. Oke, untuk sementara dia masih aman di situ Sul, nggak mendekat. Ente tenang aja di situ. Terus di kamar mandi itu Anda melihat sesosok laki-laki tinggi, yang aneh ketika masuk tuh yang aneh lihat itu dadanya. Pas ke atas kepalanya ada di atas, jadi dia jangkung bener tinggi seperti itu. Hanya beberapa detik, habis itu ada menghindari ruangan kamar mandi tadi. Tapi memang sayangnya akses kamar mandi nggak bisa dimasuki Samsul, karena kalau dia masuk ke areal itu di luar dari pengawasan kita. Iya, jadi saya menyarankan untuk tidak masuk ke areal kamar mandi. Kamar mandi itu ada di ruangan kedua, pojok sebelah kiri. Seperti itu. Jadi toilet itu kelihatan itu. Napas saya mulai terengah-engah. Biasanya. Entah ini panas, makin panas. Zul, apa yang ente rasa? Ente cerita ya? Seperti apa, tekan gitu, endak. Astagfirullahaladzim. Ya hayya qayyum rahmatika. Asyhadu dan wa ilaha dan aku dan asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang ente rasa Sul? Napas terengah-engah, badan keringetan, panas. Ini udah mulai panas bah, beda sama yang tadi nih. Udah mulai panas. Napas ya? mulai. Ente kalau mau duduk mulai boleh Sul. gitu. Ente Udara di duduk sini. gitu di meja samping ente duduk aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Di situ ada air minum, ente boleh minum juga. Astagfirullahaladzim. Entah perasaan, entah apa ya Pak, kayaknya di sini ada yang itu, ada yang suara manggil gimana gitu. Tuh, yang gelap itu. Astagfirullahaladzim. Bah. Monitor Pak. Monitor. Dari ruangan ini Pak tadi. Kayak yang duduk. Astagfirullahaladzim. Ya Bah. Astagfirullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lemas kaki Bah.
Panas bah di sini, udaranya panas. Di pojokan ini panas bah. Di pojok sini. Gangguan audio ataupun suara apa didengar, Sul? Kalau gambar bah sering blur. Oh, gambar di HP sering blur ya. Tapi suara-suara nggak ada ya? Itu yang dari ruangan sebelah bah. Dengar suara apa ente? Tadi seperti ada yang manggil gitu. Ada yang manggil? Gitu. Oke, ente balik panggil, Sul. Bilang Roni main bola yuk. Bah, monitor bah. Bau bah. Bau. Bau apa ente? Nyium bau apa nih? Bukan bau apa ini? Bukan bau apa, minyak obat nyamuk, bukan. Bau. Nggak berani ngomong bah. Tapi nggak berani ngomong. Bau yang nggak enak. Nggak enak. Insya Allah. Monitor, Sul. Banyak suara-suara dari sebelah kanan bah. Dari sini bah. Banyak suara-suara dari kanan bah. Di luar atau dari ruangan yang kecil? Dari ruangan yang ini bah. Nih pintu yang paling kanan yang dekat cerobong asap. Oh, depan ente ya? Iya, depan saya bah, yang dekat cerobong asap warna merah nih. Di pintu masuk ya? Iya bah, pintu masuk. Yang pintu yang kedua dekat cerobong asap. Itu mungkin interaksi Roni mau masuk ke ruangan itu, Sul. Sekelebat bayangan di sini nih, sekelebat bayangan nih dari pintu masuk. Oke, ente fokusin gambarnya ke arah itu ya. Dari ruangan yang sebelah seperti ada tarikan bah, seperti ada yang nyuruh ke situ. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tolong doain bah. Ada kepak-kepakan sayap ini bah. Bah. Ada disentuh gitu, Sul. Allah Akbar. Halo, monitor. Udah pergi lagi bah. Tadi kayaknya deket banget bah. Monitor bah. Masya Allah. Abang monitor bah. Oke, Sul. Ada suara itu bah. Orang ngedengus bah. Tolong doain bah. Deket nih bah. Astagfirullahaladzim. Bah. Orang ngedengus bah. Tolong doain bah. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ente menjauh aja, Sul, dari lokasi ente, Sul. Ke posisi mana bah? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemana bah? Oke, ente masih posok posisi di situ aja, Sul. Iya bah, udah di posisi bah. Oke, dia ada di luar ente sebenarnya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, Sul, masih aman, kita awasi dari sini, Sul. Astagfirullahaladzim. Berapa menit lagi bah? Nggak usah napas saya nih. 30 menit lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bapak, tolong bapak dari ruangan yang ini bah, yang kanan nih bah. Ada di luar ente itu, di luar pintu, tenang aja, dia nggak masuk. Astagfirullahaladzim. Tolong bah, doain bah. Allah. Doa
jangan lupa doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bihi. Coba ente ganti posisi, Sur. Wa la yuhituna bi shay'in illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati. Di seberang ente tuh, lewatin meja. Samai wa samiul alim. Astagfirullahaladzim. 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 Nah, situasi di situ, Sul. Astagfirullahaladzim. Iya, Pak, iya, Pak. Astagfirullahaladzim. 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 Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil. Astagfirullahaladzim. Sul, gimana situasi terkini di lokasi laboratorium? Panas, Bah, panas. Aduh, panas, Bah. Terpantau situasi semakin sunyi mencekam. Banyak suara-suara yang datang, yang terdengar di sini. Di ruangan sebelah juga terdengar, terutama di kedua ruangan yang di depan saya ini sering terdengar suara-suara, dan juga beberapa kali sekelebatan. Sudah berapa kali kelebatan di situ. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa Wah, dari ruangan sebelah ada yang angkat tangan baca Allah. Bah, ini gimana, Bah? Tolong, Bah. Kenapa, Sul? Kenapa, Sul? Lagi, Bah. Wah. Bah. Astagfirullahaladzim. Bah. Dari ruangan sebelah apa nih? Ada apa di ruangan sebelah? Bah. Bah. Ada yang ngomong apa, Sul? Ada yang itu ngelawek tangannya, Pak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini kamera saya arahin ke situ, kamera tuh. Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pintu pojok ya, Sul? Iya, Pak, pintu pojok, Pak. Yang sebelah kanan, Pak. Allah Akbar, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berapa menit lagi, Pak? Allah Akbar. Bulu kudus udah merinding semua ini, Pak. Astagfirullahaladzim. Dari ruangan ini juga, Pak. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ente tadi lihat tangannya, Sul? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berapa menit lagi, Pak? Astagfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Bah, kamera rusak, Bah. Bah. Tolong, Bah, kamera nggak bisa fungsi, Bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pencet 2 kali, Sul. Udah, Bah, nggak mau, dia nggak mau. Mati, Bah. Bah, kamera mati, Bah. Bah, kamera mati, Bah. Merahnya mati ya? Mati, Bah. Gak apa-apa, Sul. Ini kepantau terus. Ruangan sebelah juga aman.
Kamera mati bah, ini gimana bah? Astagfirullah. Apa-apa Sul, apa-apa Sul. Allah Akbar. Rambut lagi bah. Wah. Apa yang terasa Sul? Gak bisa nak. Apa saya terengah-engah bah. Astagfirullahaladzim. Ente masih kuat ya? Masih bah lima. Masih bah. Tapi tangan sama kaki mulai lemes bah ini. Kayak nggak ada tenaga bah. Ya kursi Sul. Iya bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. Gimana posisi? Badan saya udah nggak bisa bergerak bah, udah lemes semua bah. Gimana ini bah? Ya bah, tolong bah cepat bah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ente duduk aja kalau itu nyender di tembok. Astagfirullah. Bah dari ruangan sebelah bah. Tolong bah. Gimana ini bah dari ruangan sebelah bah? Bisa cepat datang nggak bah? Astagfirullahaladzim bah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bah. Apa Sul? Dari ruangan sebelah bah. Bisa datang nggak bah cepat bah? Astagfirullahaladzim. Apa yang ente dengar Sul? Saya suruh dia pergi bah dulu. Baca pagi sini bah. Takutnya dia kemari bah. Astagfirullahaladzim. Aman Sul. Astagfirullahaladzim. Ya ruangan 2 aman Sul, nggak ada makhluk apa-apa Sul. Ruangan yang sebelahnya bah. Ruang manajer ya? Iya bah. Udah bah, udah lewat ini malah banyak bah. Bah, tolong bah. Gimana ini bah? Kita bertahan aja dulu. Oke, sahabat siar. Alhamdulillah sudah 1 jam Samsul kita tinggal di ruang laboratorium. Dan sekarang kita akan memasuki peserta kita yang kedua dari Korwil Solo Raya. Kebetulan Mas Ulin ini menjabat sebagai Ketua Solo Raya dan kita akan uji mentalnya. Apakah Mas Ulin ini mampu melewati 1 jam di lokasi yang telah kita tentukan. Oke Mas Ulin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bah. Waduh, itu benar-benar nggak kelihatan ya. Wah, gelap gulita Bah. Gelap gulita ya? Iya. Ente udah siap ya? Insya Allah. Insya Allah siap. Dan apa nih persiapan ente nih menghadapi mungkin ada gangguan-gangguan di ruangan sana nanti? Insya Allah dengan doa-doa yang Abah ajarkan. Amin. Alhamdulillah. Betul. Insya Allah mudah-mudahan ente dikasih perlindungan dan Amin. bisa melewati 1 jam. Amin. Di ruang laboratorium. Oke sahabat siar, kita sekalian jemput Samsul dan kita akan meninggalkan Mas Ulin di ruangan laboratorium bekas pabrik gula di Kabupaten Klaten. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, kita gerak. Oke, Mas Ulin. Tuntun. Bah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la Oke Sul, kita sudah berjalan menuju lokasi. Cepat Bah. Takutnya dia kemarin doang nih Bah. Sul, tenang Sul, dia cuma diganggu dari kejauhan Sul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita udah jalan menjemput. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habibina rasulina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya. Kita masih dengar suara-suara kan Sul? Masih bah, cepet Bah. Dari ruangan sebelah makin berisik Bah. Allah, Oke, Sul. Allah, dibangun Bah, Bah. Ada yang bangun Bah. Astagfirullah, cepet Bah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oke Sul, kita jalan cepat ini. Astagfirullahaladzim. Cepet Bah. Ya Allah. Bah, tolong Bah. Oke Sul, tenang ya. Ente baca doa perlindungan. Salam mulu Bah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi wa la yuhituna min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi. Halo monitor Sul. Iya Bah. Tolong Bah. Astagfirullahaladzim Bah. Allah Akbar. Ada ruangan itu makin itu Bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bah, cepat Bah. Hei, pergi. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Dengar belum? Allah Akbar. Bah. Allah Akbar. Sul, tenang. Ya. Ada di samping ente nih Sul. Kenapa Sul? Udah, tenang. Oke, ini ada yang ambil ya. Nah, ente atur nafas. Sudah selesai. Ente udah melewati masa-masa sulit di sini. Ya, ane yakin gak semua orang mampu dan bisa seberani ente. Iya. Kita akan tunggu Levi. Oke, ente duduk sini Sul. Jangan dari sini di kaca ini. Bisa jalan pelan-pelan. Oke, sahabat Syal. Ada nggak? Ente? Oke, sahabat Syal. Samsul dalam keadaan yang gelisah aja luar biasa. Karena memang banyak sekali interaksi-interaksi yang terjadi di lokasi ini. Ya, oke, ente tenangkan diri. Ente baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Ambil nafas. Buang pelan-pelan, nafas, buang pelan-pelan. Oke, ente jangan terlalu tekan ini kaca Sul. Oke, ente mendingan di sini. Ya, sambil duduk di situ. Ngebelakangin ini, nyender. Oke, sahabat Syiar. Dengan segala daya kekuatan Samsul, akhirnya dia mampu melewati 1 jam di lokasi laboratorium, dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Kang Acep. Ane bawa obat buat ente Sul. Fi. Nih obatnya. Dia senyum deh. Senyum pertama setelah tegang. Minum dulu. Kuat nggak ini? Nggak kuat. Aduh. Oke, Sul. Kenapa? Ente mau cerita di sini apa di luar? Hah?
Cerita di luar. Oke, cerita di luar deh. Kita geser dulu. Oke, Mas Ulin, ini ruangan yang 1 jam nanti Mas Ulin akan kita tinggal di lokasi ini. Ya, Mas Ulin boleh duduk, nyantai, berzikir, baca Quran, apapun yang Mas Ulin coba untuk upayakan agar mampu mengendalikan rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Pesan saya, ingat Allah itu dengan doa yang kita panjatkan, insya Allah akan memberikan perlindungan. Iya, mereka hanya mengganggu aja, hanya dari kejauhan, agar kita takut dan lain sebagainya. Insya Allah mereka nggak akan memberikan celaka kepada kita. Dan ini ada HT untuk komunikasi kita, ada air juga. Dan Mas Ulin kalau nanti agak jenuh, duduk, bisa explore ya ke lokasi ini. Jangan ke ruangan sana karena ini di luar pantauan kita. Boleh masuk ke ruangan ini aja, sebatas ruangan ini, terus balik lagi, duduk lagi seperti itu. Atau mau berzikir, jenuh di sini juga boleh. Atau duduk sambil berzikir seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Cara gunanya. Oh, cara gunain. Nah, ini ada tombol di sebelah kiri. Pencet, habis pencet merah, baru kita ngomong cek 1 2 3. Kalau misalnya satu pencet yang bawah, misalkan Kepencet. Nah, cari yang klik. Ah, kita frekuensinya 3. 3. Ya, 3 ingetin. Coba. Cek. Cek yang atas. Baru ngomong. Cek. Enggak, sambil lah. Cek. Nah, kan seperti itu ya. Oke, siap ya Mas Ulin ya? Insya Allah. Oke, selamat berjuang. Ya, kita akan selalu pantau dan nanti setelah 1 jam kita akan kembali menjemput Mas Ulin. Oke? Gak boleh tidur ya, Pak? Ya, jangan tidur. Mohon doanya. Cek. Bismillah. Luar biasa, Sur. Orang ada yang nggak sempat selesai di sini diusir sama penguasa sini, nggak sampai selesai dia liputan di sini. Cerita sama aneh orangnya. Enggak, dia betul. Karena memang sifatnya seperti itu, Sul. Makanya kekuatan mental kita itu diuji. Oke, Mas Ulin, kita sudah sedang memantau. Siap, Abah. Ingat ya, banyak ini komunikasi atau menceritakan tentang keadaan di sana kepada kita di sini. Siap, Bah. 86. Untuk selanjutnya akan dipimpin oleh Didi Wahyudi. Jadi ente komunikasi sama Didi. Siap. Ulin, nanti nggak mau ganggu ente. Kalau apa aja ya, ngabarin. Oke Bang Didi. Ayo Roni, tendang bolanya Roni. Pelan-pelan aja. Oke, Mas Ulin, gimana kondisi? Kondisi ada udara yang dingin, ada angin yang masuk. Alhamdulillah. Jadi tidak bikin gerah lagi. Nanti kalau udah kita panggil Roni ya. Oke, siap kopi. Punggung mulai hangat Bang Didi. Ada suara-suara kayak orang batuk. Lihat ruangan yang sebelah. Berbeda sekali ketika saya tadi duduk dan ketika saya berdiri. Perbedaannya adalah ketika saya duduk, saya merasakan punggung saya sedikit hangat dan
agak panas. Waktu saya berdiri, saya udah mulai agak merinding, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Nah, ini saya merasakan kulit saya agak merinding. Di sekitar leher juga merasakan merinding. Kalau tadi di tangan, ke leher dan ke telinga. Roni, main bola yuk. Kita passing. Dulu waktu kecil aku juga main bola, walaupun gak jago-jago banget ya, striker minimal bisa lewat bola, ya orangnya nggak bisa lewat lah. Gak mau, ya udah aku yang ngawali, ntar kamu balikin lagi ke aku ya. Dengan kuasa Allah, rasa gerah itu perlahan hilang dan seperti ada hembusan angin yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sahabat siar, untuk mengisi ya sambil memantau yang sedang uji mental nih, Pak Ustadz ada pertanyaan sebenarnya, Pak Ustadz. Oke, kan dari yang pertama sama yang kedua nih, Samsul sama Mas Ulin nih, tempatnya sama, Pak Ustadz. Cuman apa yang dirasakan berbeda. Kemudian kalau kita lihat Samsul tadi, dia ada ngerasain suara-suara, ada ngerasain energi katanya sekelebat-sekelebatan. Tapi kalau Mas Ulin ini hanya kayak udara gitu. Nggak ada, kayak flat-flat aja gitu, Pak Ustadz. Itu apa yang menyebabkan kayak gitu, Pak Ustadz? Oke, Di. Sebenarnya itu semua itu kita memang kalau kita lihat ini beda bener ya. Betul. Situasi pertama ketika Samsul uji mental di lokasi ini, dia betul-betul mencekam bener. Sehingga nggak kemana-mana, satu titik aja. Dia cari posisi yang paling aman buat diri dia. Dengan kegelisahan itu ternyata memang gangguan-gangguan di pikiran itu semakin banyak. Dan kalau kita lihat peserta yang kedua ini cenderung tenang, dia nggak banyak merasakan adanya pergerakan, adanya audio, suara-suara dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua kembali kepada hati dan pikiran kita. Jadi kalau awalnya kita diliputi kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, itu semua yang akan mendampingi kita di lokasi itu. Itu akan muncul. Itu akan muncul dan terus itu. Selama dia tidak meninggalkan lokasi itu. Tetapi kalau kita tenang, apalagi kita yakin Allah akan memberikan perlindungan, mereka tidak akan memberikan satu kemudaratan, maka itu pula yang akan mendampingi kita di satu tempat. Sugesti berarti. Betul sekali. Makanya keyakinan kita, sugesti kita terhadap suatu tempat itu sangat penting. Maka kita harus mampu tuh untuk melatih sugesti positif ketika kita baca doa. Ini kadang kita nggak yakin dengan apa yang kita baca gitu. Kita udah baca doa perlindungan, ayat-ayat perlindungan gitu, tapi nggak yakin dengan ayat itu, sehingga kecemasan, kegelisahan masih tetap aja ada. Tetapi kalau kita udah terbiasa dan yakin dengan bacaan kita itu, insya Allah keyakinan itu akan tumbuh. Dan keyakinan yang akan tumbuh itu akan memancarkan aura positif. Itulah yang membuat makhluk-makhluk enggan untuk mengganggu kita.
akhirnya mundur. Mereka bisa lihat juga Pak? Bisa merasakan, bukan lihat. Merasakan. Merasakan. Tapi kalau ente gelisah, khawatir, takut, energi positif yang energi negatif yang keluar dalam tubuh ente, dan itulah yang dirasakan makhluk. Dan tipikal isengnya akan muncul di situ. Sehingga dia akan terus itu melakukan apa yang kita khawatirkan. Ketika kita membayangkan sesuatu yang A itu akan muncul. Membayangkan satu yang B itu akan muncul. Seperti itu. Maka di sini kita penting itu untuk melatih mental kita, terutama keyakinan kita terhadap doa-doa, ayat ataupun ayat suci Al-Quran. Sehingga tidak ada satupun tempat yang kita anggap angker, tempat yang kita anggap bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita. Seperti itu. Ya, kalau untuk makhluk sendiri, Ustaz, sebenarnya dia tuh bisa dengan mudahnya menunjukkan eksistensi secara audio, secara visual, atau mereka memang membutuhkan sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya kan dia harus pindah alam nih, Pak Ustaz. Iya, betul sekali. Pindah dimensi dia. Apakah juga semua makhluk bisa melakukan itu, Pak Ustaz? Enggak semua makhluk gaib bisa melakukan itu. Ya. Hanya makhluk-makhluk yang memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dia bisa interaksi dengan kita. Seperti itu. Dan ingat, prinsip kita itu, makhluk gaib itu mereka takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada mereka. Tinggal duluan siapa yang berani. Siapa yang duluan berani aja. Siapa yang mampu mengendalikan dirinya. Mereka semua penakut sebenarnya. Iya. Makanya kebanyakan itu makhluk-makhluk gaib mengganggu dari kejauhan. Mulai terasa hangat. Semakin lama semakin panas. Oke, di kopi Mas Khalid. Jadi tadi bilang mulai merasa panas, Mas. Mulai merasa panas ya. Dari awal tadi, kalau di awal tadi kan katanya semilir angin dingin ya. Terkadang juga ada hembusan angin masuk ke dalam ruangan yang udara yang agak panas sedikit terurai. Dari sebelah mana angin ini datangnya, Pak Khalid? Dari sebelah kiri saya sepertinya. Di luar sudah ini atau di pintu sebelah sini ya. Oke, di kopi Mas Khalid, nanti kalau memang itu di kameranya diarahkan aja ke sana. Di arah pintu sini. Tadi apa dirasa ada angin? Tadi kan awalnya panas Mas, terus tiba-tiba ada rasa angin masuk semula jadi memecah rasa hawa panasnya. Padahal ini logikanya di dalam ruangan. Iya betul. Dan nggak ada angin nih tadi kita ke sana itu nggak ada. Karena terletaknya memang di dalam, benar ini di indoor. Ibaratnya ruangan di dalam ruangan ini, Mas. Betul, ruangan di dalam ruangan. Dan ini juga kita udah masuk menit ke 41 ya. Mulai ada apa namanya sesuatu yang mempengaruhi keyakinannya dia. Agar dia gelisah, agar dia khawatir, itu hembusan seperti itu. Nah, ketika mereka mampu mempengaruhi kita dari hal-hal seperti itu, tabir itu akan semakin terbuka. Energi positifnya semakin sedikit, tipis ya. Semakin tipis sehingga membuat peluang makhluk gaib itu mengganggu kita. Seperti itu. Jadi dia mulai mempengaruhi pikiran. Seperti itu. Masya Allah. Jadi bisa dibilang itu strategi mereka juga. Betul sekali. Ketika dia kuat, mulai dihembusin angin. Yang dirasakan sama si peserta ini. Betul sekali. Makanya disinilah kita diperlukan satu mental yang kuat, terutama kemampuan kita untuk mensugestikan sesuatu yang positif kepada alam pikir kita. Seperti itu. Berarti memang hati dan pikiran yang mempengaruhi itu semua, maksudnya. Betul sekali. Semuanya nggak lepas dari hati dan pikiran. Masya Allah. Makanya rasa takut itu hanya perlu kita kendalikan. Kita nggak mungkin bisa menghilangkan rasa takut itu, karena rasa takut itu sifat manusiawi. Semua manusia punya rasa takut. Iya, fitrah. Yang berbeda kemampuan kita dalam mengendalikan rasa takut. Itulah yang kita butuhkan ilmunya di situ. Semua orang punya rasa takut.
Betul. Tapi ketika dia mampu mengendalikan rasa takut itu, insya Allah dia akan menjadi seorang yang pemberani. Dan ingat, salah satu teknik kita dalam mengendalikan rasa takut kita adalah kekuatan iman, kekuatan ilmu. Masya Allah. Ilmu itu penting. Ilmu sangat penting. Kalau makhluk sendiri nih Pak Ustadz, sebenarnya mereka tuh bisa nggak sih Pak Ustadz untuk mencelakai, dalam arti langsung mencelakai manusia gitu? Kalau secara fitrah mereka nggak bisa, nggak diberikan kemampuan atau diizinkan sama Allah. Ingat, permintaan iblis bukan untuk membunuh manusia, permintaan iblis untuk menyesatkan manusia. Iya. Karena itu target utama. Kesesatan itu. Karena apa? Dampak dari kesesatan ketika manusia mengikuti bujuk rayu iblis bukan saja kerugian dunia, tapi kerugian akhirat juga. Dua-duanya. Beda kalau membunuh, akhiratnya nggak akan rugi. Misalnya membunuh orang beriman. Gimana Mas Ulin? Agak ngantuk. Ngantuk? Iya, maler. Jadi seperti itu. Janji iblis kepada Allah, permohonan iblis kepada Allah itu untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Bukan membunuh, bukan memberikan celaka. Karena apa tadi? Efeknya itu kalau manusia tersesat, terbujuk rayu oleh bisikan iblis dan bala tentaranya, kerugian dunia, apalagi akhirat. Tapi kalau ngebunuh, ngecelakain, dunia doang yang rugi. Dan kalau emang bisa, udah habis manusia Pak. Iya, kalau bisa habis kita dibantai. Iya, kita nggak bisa lihat mereka maksudnya. Iya. Atau celap. Jadi Masya Allah, ini ilmu juga maksudnya. Karena banyak orang yang tersugesti gitu maksud. Kita misalnya kayak gini maksud. Pasti khawatir akan dicelakai oleh makhluk. Betul. Maksud. Ada rasa khawatir kita akan dizolimi makhluk lah gitu ibaratnya. Ada otak itu makhluk bisa nyekek kita, bisa goda. Itu yang kadang hal-hal yang menyeramkan itu yang membuat diri kita takut. Dan mereka menggunakan alat itu, alat berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Karena tahu manusia itu takut yang serem-serem. Apalagi udah disugesti sama film-film. Nah, apalagi udah disugestiin itu, udah makin jadi. Kayaknya udah lewat ya Pak. Kita udah siap-siap jemput. Siap-siap jemput ya. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Pas 50 nanti ente beserta tim jemput. Nanti Anda tunggu di sini untuk kita tanyai komentar mereka, apa yang mereka rasakan. Baik Mas Ulin ataupun Samsul. Mas Ulin, ini insya Allah 5 menit lagi kita jemput. Mas Ulin bisa diri terus lihat-lihat ruangan lah buat memberikan informasi lagi kepada yang nonton. Seperti itu, Bro. Alhamdulillah. Dan nanti setelah acara ini selesai kita akan masuk di prosesi mediumisasi. Mudah-mudahan makhluk-makhluk di sana pun mampu kita medium. Banyak yang marah-marah tadi sore Pak Ustadz. Sore-sore ya. Mau datang nggak dia pas marah-marah tadi? Tapi ternyata amarah mereka nggak mampu untuk mengganggu 2 peserta kita. Iya. Alasan gitu. Kan ruangannya bukan ruangan saya gitu. Nah, pasti begitu. Termasuk si Romi itu. Roni bola ini nggak ditendang, dia nganggap masih ucapan itu ada penguasanya tersendiri. Gitu. Dia takut dimarahin. Tadi emang di sore emang ngomong gitu Ustaz. Iya. Takut dimarahin katanya. Jadi selalu peserta kita itu ke wilayah kiri ya, karena di situ tempat yang paling nyaman. Dia bisa pandangannya itu luas dibanding tempat ini. Luas dan belakang nggak akan ada yang neko-neko. Nggak ada neko-neko. Kalau di pintu sebelah pojokan ini, itu di kanan, di depan, di kiri. Dari belakang ada jendela. Ada jendela. Itu sifat naluri manusia. Apa yang menyebabkan itu tuh nalurinya dia. Dia merasa nyaman di situ. Karena sama persis Ustaz. Iya. Samsul juga di situ juga tadi.
nggak gerak sama sekali kalau dia. Itulah naluri manusia untuk memberikan protek. Itu naluri. Hampir semua makhluk punya sifat naluri, memiliki naluri. Termasuk hewan-hewan juga memiliki naluri untuk protek diri. Udara terasa sejuk, beda sekali dengan yang tadi yang terasa gerah. Udaranya udah mulai sejuk, Ini sejuk ya, udah tenang berarti. Sejuk berarti dia udah mampu mengendalikan rasa takutnya dia. Posisi berdiam diri dengan bergerak juga mempengaruhi. Komunikasi juga sama mempengaruhi. Seseorang yang banyak komunikasi sama kita itu dia akan merasa diawasi oleh sesuatu yang positif, kawannya, keluarganya, itu ketenangan. Menyalurkan juga kegelisahannya, kekhawatirannya. Apalagi ketika orang-orang yang dipercaya sama dia gitu berkomunikasi, itu ada ketenangan tersendiri. Kayak Samsul tadi dikit-dikit bah, dikit-dikit bah. Sama aja kayak ditemenin Mas Ad. Oke Mas Ad, dan sudah. Sikap itulah yang perlu kita terapkan kepada ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Seperti Semakin Allah sejuk berkomunikasi dan mulai terasa dingin. Al-Quran itu memiliki sifat ketenangan. Bagi pembacanya itu akan selalu tenang. Dia akan memberikan ketenangan dengan berzikir, tatmainul qulub, dia akan memberikan ketenangan kepada kita. Selama zikir kita betul-betul kita arahkan kepada Allah. Bukan zikir kita diarahkan kepada dunia atau kepada hal-hal lain selain Allah. Jadi kalau zikir kita memang semata-mata kita persembahkan kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan itu. Keyakinan itu. Ya, keyakinan. Yakin, tawakal. Betul. Oke Dik, kayaknya udah cukup. Siap dijemput. Ente sama tim boleh jemput, Ane ngawasin di sini. Mas Ulin persiapan ya, kita mau jemput nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Ulin, Anda lulus. Alhamdulillah. Mendapatkan Merchandise. sertifikat. Jadi ada yang apa ya? Ada yang di luar logika nggak tadi? Kayak ada suara petak gitu. Suara cuman sekali. Terus selain itu ya kayak panas, perubahan suhu ya. Perubahan suhu, lembab tiba-tiba jadi dingin, kayak ada hembus angin masuk kayak gitu. Kalau ini dalam ruangan nih. Oke, sahabat siar, pada akhirnya prosesi uji mental telah selesai. Samsul ada pengen tanya tadi, ente kayaknya agak heboh juga itu ketika ditinggal di lokasi itu, Sul. Apa sih yang ente rasakan sepanjang 1 jam itu? Pertama sih, saya kan ditutup mata tuh, jadi nggak tahu lokasi seperti apa. Memang benar-benar tertutup gitu, nggak bohong-bohong. Dan itu juga sore hari nggak masuk ke dalam. Nggak masuk juga. Memang selama proses ini saya menghindari untuk tahu ke lokasi karena kan banyak bisikan dari kanan kiri gitu di Jawa, bikin down bukan bikin senang gitu Wah. Satu makhluk, 2 makhluk, 3 makhluk, waduh saya bilang itu dari siang udah pucet kan gitu. Iya. Nah udah gitu kan pas uji nyali tuh menit-menit pertama masih oke lah Bah, ya kan masih biasa gitu. Nah menjelang menit yang kedua 30 menitan lah kesini itu mulai tuh Bah, suara pintu di luar tuh banyak yang kayak kestret terus suara orang, terus di ruangan yang 2 kanan kiri tuh deket cerobong asap yang warna merah sama depan yang depan itu diem aja dia Bah. Oh dia hanya wujud diam tapi berdiri. tapi hitam, tapi siluetnya jelas itu Bah. Siluetnya wujud jelas, orang. Ininya gondrong lah, rambut gondrong gitu. Tapi yang paling aktif yang ini di ruangan sebelah WC itu Bah. Manajer ya, manajer ada bangku itu ya. Nah, itu saya agak spooky juga di situ, agak takut juga tuh, dia takut dia nongol aja. Karena kan kalau saya ambil kamera ke situ gitu, ke kursinya gitu. Itu dia di kursi itu suka gini gitu. Oh, manggil ente gitu. Horor juga. Makanya itu saya panik Bu. Yang lebih panik lagi itu kamera tiba-tiba ongklek Bah. Ongklek ya. Mati begitu.
panik kan saya kan, ngumpet saya di kursi itu ya kan, gimana cara nyalainnya ya kan. Waktu pencet aja semua yang pencet ada. Pencet aja semua yang pencet semua tuh. Nggak nyala juga. Wah, saya minta tolong ya kan. Ini gimana nyalainnya, takutnya apa-apa gitu ya kan. Nah itu panik. Tapi akhirnya nyala sendiri tuh? Nyala. Langsung wah kaget juga saya kan. Nah setelah itu yang kanan nih suara kayak orang apa ya, tenggorokannya gitu, pokoknya kayak gitulah suara orang dewasa ngobrol gitu bah. Nah yang lebih parah lagi, saya nyium bau nih. Iya bau ya betul. Itu saya mau bilang bau bangke, wah saya berani ngomongnya. Iya saya mau wah bau bangke, takutnya ya jaga-jaga aja lah. Tahu dia tersinggung gue. Iya ngomong gitu. Dia nongol enak aja lu gue bangke. Aduh saya kaget. Itu saya tinggalin tuh di pojokan dekat apa alat-alat laboratorium itu yang ditaruh lemari kaca itu lah. Iya, lemari kaca. Saya takutnya di atas itu. Bau banget, wah. Bau banget ya. Saya pikir bau apa minyak obatnya mungkin dibakar tuh enggak, baunya beda itu baunya kan, bau kotoran kelawar tuh enggak begitu juga kan, baunya kaporit. Bau bener ya. Cuma saya kabur ke pojok gitu kan. Saya mau lari ke sono yang di ruangan manajer itu. Begitu. Terus yang di depan dua itu kayak orang Latin gitu. Oh ada cerobong merah itu ya? Bisa panik sendiri jadi. Panik sendiri. Ketika ente masuk ruang sebelah nih yang ada WC-nya tuh apa yang ente rasain itu? Di ruangan WC biasa aja Pak. Biasa? Tapi memang saya nggak berani ke dalam WC-nya. Iya. Takutnya dia ngumpet. Tapi itu nggak bisa lama di situ, baru masuk. Nggak bisa itu. Lagi. Sebelahnya kan ruangan manajer tuh. Ya. Entah tekanan dari ruangan manajer atau dari situ Bang. Yang bilang sesak atau apa? Nggak bisa betah-betah di situ Bang, nggak bisa lama. Yang bilang agak sesak ya. Udaranya gimana ya, kayak sampai hidung doang Mbak. Terus sampai hidung, tarik begitu kan kotor apa gimana gitu. Wah saya nggak mau ambil resiko ya kan. Kemudian saya buru-buru tinggal. Takutnya kalau saya di dalam itu terus saya ambil begini, tetap mereka udah pindah ke depan itu kan. Seru itu. Muter-muter situ jantar kecil bener ruangannya Pak. Tapi di menit-menit terakhir itu ada sempat lemas badan semua, keringetan gitu. Ya karena kayaknya mereka tuh mau ngumpul gitu Bah, mau bener-bener nongolin gitu. Saya bilang, terus saya sempat agak marah tuh, jangan, saya bilang. Oh iya benar ada mesir ya. Ya panik sendiri gitu jadinya Pak. Ya. Dan kok lemes ya. Udah lemes itu Pak, makanya saya nempel aja di lemari kaca kan. Iya, jaga. Cuma jangan maju gitu. Tapi itu ada doa yang baca, ayat-ayat Quran yang baca nggak itu? Ada sih Pak. Apa doa makan atau doa apa ini Pak? Yang bisa aja. Yang bisa aja? Apa itu doanya? Qul huwallahu ahad Pak. Qul huwallahu ahad, ente baca itu. Ayat kursi? Sampai tengahnya Pak. Oh sampai tengahnya ayat kursi. Balik lagi. Balik lagi. Aduh, sahabat siar. Memang cukup menarik ya Samsul tadi itu dengan kepolosannya gitu. Dengan kepolosan. Ya tapi memang apa yang dirasakan Samsul itu dari start awal dia sudah tersugestikan sesuatu yang buruk yang bakal terjadi. Ada apa namanya gangguan ini, gangguan itu dan lain sebagainya. Besar apa gitu Pak. Anak-anak juga pada ngomong inilah itulah. Aduh makin ngumpul di otak gitu. Iya, oke. Lihat ruangan gelap. Tapi intinya itu udah mampu tuh menyelesaikan 1 jam itu udah hebat itu. Alhamdulillah Pak. Tinggal next time 3 jam. Kadang 1 jam tuh udah mulai sakit perut kalau 2 jam mules sih. 3 jam yang lain aja dulu. Yang lain aja dulu ya. Oke deh. Makasih Sul. Oke Mas Ulin. Wah ini menarik juga nih Mas Ulin, terlihat begitu tenang ya menghadapi situasi yang ada di situ. Padahal kalau kita lihat tempatnya sama, waktu juga Mas Ulin lebih malam. Yang kata orang itu kalau makin malam itu semakin gangguan itu semakin besar. Tapi alhamdulillah Mas Ulin mampu melewati itu semua dan terutama yang terpenting mengendalikan rasa takut. Nah sepanjang 1 jamnya apa aja sih yang Mas Ulin rasakan di ruangan itu? 15 menit pertama itu biasa Pak. Saya goyang-goyang kamera ambil lihat situasi ya? Gitu. Tidak terjadi apa-apa. Terus saya duduk 16 menit ke atas. Saya duduk semakin agak udara semakin agak panas. Agak panas ya. Saya mulai terasa keringetan. Terus saya bilang sama Pak Sidik, boleh tidak zikir baca doa-doa gitu kan. Atau saya baca ayat kursi, Anas, Al-Falaq sampai Al-Fatihah itu alhamdulillah
ada udara masuk gitu, dingin gitu. Aneh, Sul, itu ngerasa nggak ada udara dingin? Nggak ada udara dingin, Mbak. Nggak panas. Iya. Sepanjang 1 jam tuh? Sepanjang 1 jam, Mbak. Masya Allah. Panas itu. Iya. Ada udara dingin masuk gitu, terus punggung yang dari bawah sampai atas gitu terasa panas, tiba-tiba terus jadi dingin, nggak keringetan. Terus saya coba berinteraksi, berdiri, ngajak si Roni main bola. Oh iya bener, ada sempat nendang iya, ya. Saya pakai begini segala lagi. Wah, atlet kita deh bener. Saya kan panggil Roni, ayo main bola gitu. Nggak ada reaksi. Nggak ada reaksi. Kamera kan saya gini terus. Terus saya coba pancing, tendang, nanti kembaliin lagi. Tapi yang pelan aku bilang. Tapi ya tetap aja. Nggak balik, nggak bereaksi sama sekali. Terus saya ambil itu. Kalau suara-suara ada nggak sih yang kalau suara ada, Pak, dari ruangan belakang yang belakang saya persis itu. Oke. Kayak suara gitu. Rusak gitu. Cuman ya kok cuma sekali gitu. Kalau 2 kali 3 kali mau dilihat apaan, tikus apa gitu. Ya terus sambil tapi udara di situ berubah-ubah, Pak. Kadang dingin, kadang jadi panas, pengap gitu. Terus tiba-tiba ketika baca doa-doa ini kayak ada angin masuk gitu, jadi dingin lagi, nyaman terus, lagi. Gitu. Ya kadang terbesit di dalam hati ini, wah, pas ketika konsentrasi gini ada suara duar gitu, atau apa gitu, ternyata nggak ada. Nggak ada. Mau difokus betul. Iya, kan kalau fokus itu tiba-tiba ada suara duar gitu kan, kaget biasanya gitu. Terus ya nggak ada sama sekali, alhamdulillah. Terus 45 menit ke sini udara jadi dingin, makin nyaman. Kalau yang dilihat sekelebat atau apa itu tidak lihat sama sekali, nggak ada lihat sekelebat. Iya, sama sekali. Atau ini nih aroma, tadi kan Samsulnya merasakan ada aroma bangkai katanya. Nah, kalau Mas Ulin merasakan juga nggak? Waktu saya masuk itu di bawah masih ketutup mata itu aroma ini apa namanya, obat nyamuk. Oh iya, kita kan memang masang itu menghindari nyamuk gitu. Setelah itu tidak ada bau sama sekali. Selain aroma obat nyamuk nggak ada ya? Nggak ada, bahkan aroma obat nyamuk itu sudah nggak ada lagi. Oh, nggak kecium ya? Pas berjalan gitu ya? Sudah sampai selesai itu sama sekali nggak tercium. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih, baik Mas Ulin ataupun Samsul. Ini apa hikmah yang bisa diambil dengan Mas Ulin berdiam diri di satu ruangan yang banyak orang mengatakan itu kumpulannya makhluk halus? Kalau kita yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita berdoa dengan doa-doa yang sudah berikan dan doa-doa keselamatan lainnya, insya Allah hati itu jadi tenang, mantap. Timbul rasa debar-debar, deg-deg itu, pikiran wah jangan-jangan itu hilang, Pak. Hilang ya? Hilang. Jadi yang ada pikiran positif aja. Pikiran positif, tidak ada apa-apa di situ. Oke, Sul, kalau ente sendiri Sul, dengan ente ditinggal 1 jam di sana, apa pelajaran yang ente bisa ambil, Sul? Jangan percaya hoak, Pak. Jangan percaya hoak. Omongan kanan kiri itu jangan terlalu dipikirin. Jadi itu sebenarnya takutnya tuh karena diceritain ini itu. Dari jam ke jam gimana nggak takut, Pak? Tapi dengan apa yang ente rasakan, ente lihat di situ kan, itu apa itu, Sul? Ada orang manggil-manggil, ada suara, ada cium aroma, seperti itu. Ya seperti itu, Pak, betul. Kembali lagi kan ke yang pernah Abah bilang ya kan, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu ya kan. Kalau saya tidak kuat di situ mungkin terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan mereka itu, ya saya bisa kabur ataupun lari ya kan. Tapi karena saya kuatin batin saya, kuatin hati saya, terus juga saya ya sebisa-bisa doa yang saya bisa, intinya kan istighfar, minta pertolongan sama Allah, dan juga telepon Abah ya kan, mohon dibantu juga. Ya berangsur-angsur rasa takut itu hilang. Bisa dikendalikan ya. Tapi takut, tapi dia beraniin. Beraniin, walaupun dengkul agak lemes ya. Udah lemes, Pak. Bukan agak lagi, emang udah lemes ya. Sebenarnya nggak kuat sih, Pak, tapi masa nggak bisa gitu. Jadi kuatin mental. Iya. Walaupun suara-suara itu banyak gitu, bahwa itu dari samping gedung itu sama yang kayaknya dari luar yang srek, kayak orang nyapu gitu kan. Iya. Banyak ya. Banyak. Kalau saya tuh banyak. Iya. Gitu. Cuma kembali lagi
Udah aja banyak-banyak dalam arti ya kan khawatir tuh mental tuh. Kalau udah agak gimana gitu saya mundur, ngojok gitu ya. Bener takut, tapi kuatin mental. Jadi kalau mental kita kuat ya insya Allah bisa lah semuanya dilalui ya. Bisa dilalui insya Allah, Bah. Ya, yakin aja lah. Yakin. Tadi juga saya dibilang, Mas Ulin kuat 30 menit, hebat, paling nggak nyampe 30 menit menyerah. Oh gitu ya? Ada yang bilang, ada yang bilang sama saya. Ya sahabat siar, memang beda aja Samsul ini sebelum acara dimulai itu disugestikan sana sini, yo dengar cerita begini. Jadi pikiran itulah yang mempengaruhi rasa kegelisahan kita, kekhawatiran dan rasa ketakutan. Dan saya juga berharap mudah-mudahan sahabat-sahabat siar dengan ada 2 peserta ini mampu juga kita ngambil pelajaran. Hakikatnya makhluk gaib itu takut sebagaimana manusia takut. Intinya siapa yang duluan memiliki keberanian. Jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Itu kuncinya untuk menghadapi segala macam gangguan. Baiklah sahabat siar, insya Allah kita akan lanjutkan dalam prosesi mediumisasi, karena saya juga kepengen tahu ya kabar ataupun cerita-cerita melalui interaksi kita dengan makhluk-makhluk yang mendiami tempat ini. Sahabat siar juga pasti penasaran ya dengan prosesi mediumisasi ini. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke sahabat semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah melakukan kegiatan uji mental, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan coba masuk ke proses mediumisasi. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi di sini, baik itu sejarah ataupun hal-hal lain yang kita bisa gali informasinya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil oleh sahabat semuanya. Oke, kita tidak panjang lebar, kita akan mulai mediumisasi dengan Bang Saadi. Siap Bang? Ya. Siap. Senang aja Bang. Bismillah. Aneh doa dulu ya. Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan diri Anda, tenangkan. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu